Halo teman-teman, apa kabar kalian? Temenin aku budgeting untuk minggu pertama di bulan Oktober ini. Untuk bulan September, minggu keempat itu aku nggak ada bikin budgeting karena memang tidak ada pemasukan di minggu tersebut. Jadi aku bertahan dengan uang yang ada aja. Aku gunakan metode subsidi silang supaya sampai di gajian berikutnya. Untuk di budgeting bulan Oktober ini aku masih sama menggunakan metode yang aku pakai bulan September kemarin. Untuk pendapatannya itu aku bagi menjadi 4. Jadi untuk minggu pertama di bulan Oktober ini aku akan budgeting untuk gaji suami aku. Dan untuk selanjutnya seperti minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat itu kalau ada pendapatan tambahan. Oke, yang pertama-tama aku buat di sini yaitu adalah tagihan wajib karena beberapa bulan lalu keuangan aku belum membaik atau nggak stabil gitu. Jadi aku tuh punya beberapa tagihan atau hutang gitu yang harus aku selesaikan setiap bulannya. Dan untuk kolom yang bagian bawah ini aku tulis biaya hidup dan di sini juga ada beberapa kategori tambahan yang aku tambah seperti modal usaha dan juga gereja karena menurut aku 2 poin itu juga lumayan penting. Oke, yang pertama ada di tagihan wajib itu ada arisan PAUD, kemudian hutang warung, dan yang ketiga itu adalah hutang suami aku. Jadi sistemnya tempat suami aku kerja itu dia nggak pegang uang dan mereka itu bisa ambil dulu barang atau makanan gitu. Jadi setelah gajian baru ditotalin dan kita bayar. Dan untuk kolom biaya hidup di sini yang pertama aku tulis itu adalah modal usaha karena aku rasa pendapatan kita itu seperti itu aja. Sedangkan harga barang itu pada naik jadi butuh kayak pendapatan tambahan karena uang aku itu terbatas dan belum stabil. Jadi di sini untuk modal usaha mau aku kumpulkan aja dulu sedikit-sedikit sambil mikir juga nanti mau usaha apa. Kalau sudah ada modalnya kita enak ya mau bikin usaha. Dan untuk kategori lainnya masih sama seperti bulan September lalu hanya ada tambahan gereja karena menurut aku kategori itu juga lumayan penting. Dan di bulan ini aku lumayan bersyukur karena suami aku tuh ada dapat uang tambahan gitu. Jadi sebagian tagihan wajib itu adalah suamiku yang bayar sendiri dengan uang dia. Jadi untuk kali ini uang gajinya yang aku kelola lumayan banyak, sekitar 3.500.000, dan yang aku bayar di tagihan wajib untuk bulan ini yaitu di bagian arisan dan 2 cicilan sisanya itu sudah dilunasin sama suamiku dan sisa uang untuk bayar tagihan wajib ini aku kelola untuk biaya hidup kami selama 1 bulan ke depan sampai tanggal gajian berikutnya. Lanjut kita masuk ke kolom bagian untuk biaya hidup. Jadi untuk minggu pertama ini uang gajinya itu aku bagi untuk modal usaha di sini aku hanya kasih 5.000 aja atau aku perbanyak di sini adalah untuk uang mingguan dan keperluan lainnya yang menurut aku penting seperti susu, popok, beras dan lainnya. Karena terkadang guys biaya hidup itu meningkat setiap harinya jadi aku banyakin untuk pos bagian uang mingguan ini. Untuk bulan ini aku budgetkan 300.000 per minggu. Setelah itu sisanya aku tulis aja untuk kategori yang lain. Aku bagi sesuai sama prioritas dan keperluannya. Jadi begitulah caraku mengelola keuanganku. Walaupun keuanganku tuh lagi terbatas tapi aku usahain tetap ada untuk tabungan. Walaupun nominalnya itu masih receh dan jauh dari kata banyak. Kadang juga misalkan aku perlu tabungan itu aku ambil lagi ya guys. Tapi aku nggak pernah nyerah. Aku akan usahain tetap nabung supaya itu jadi kebiasaan baik juga. Kita tidak menyepelekan nominal uang walaupun kecil itu juga sangat berharga. Untuk uangnya sendiri sudah aku masukin ke dalam dompet. Sebagiannya itu sudah aku belanjakan dan sebagian lagi itu masih utuh. Dan yang ini karena ada beberapa perubahan kategori, sebagian itu aku taruh di slot kartu ini aja. Karena ini tuh uangnya tuh bersifat sementara aja aku simpan sebelum aku pindahkan ke dompet ataupun tempat tabungan aku. Dan untuk di dompet yang selalu aku bawa kemana-mana ini adalah isinya itu adalah untuk uang kebutuhan selama 1 minggu ke depan. Di sini ada uang mingguan, ada groceries dan juga bensin karena itu tuh perlu banget ya guys aku butuhkan. Oke, sekian dulu untuk video budgeting kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu nonton videoku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. See you, bye.